Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita bahas seputar adalah bagaimana agar data kita tidak dibobol oleh pinjaman online. Dan ini nanti akan gue jelasin sedikit ya mengenai bobol akses dari data kalian itu bagaimana. Ya, di sini juga ada satu pertanyaan dari anggota grup Telegram gua dan dia bilang katanya, nggak izin tanya Min, kalau sebelum pengajuan di ilegal nomor kontak di SIM dan email sudah dihapus dan diganti yang fake, apa masih bisa tembus ke kontak asli Min? Oke, sebelum gue masuki penjelasan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mensupport ataupun yang belum gabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Dan bagi teman-teman yang mau saling curhat, yang mau bergabung mencerahkan hati dan pikirannya masalah pinjaman online, silakan kalian gabung saja di grup Telegram gua, ataupun kalian bisa saja mempelajari ya tentang pinjaman online melalui halaman website gua. Untuk linknya ada di deskripsi bro ya. Oke, kita akan memasuki ke video berikutnya. Nah, di sini gue bacakan ulang ya bro. Di sini ada satu pertanyaan ataupun satu aduan dari salah satu anggota grup Telegram gua. Dia tanya ke dalam grup mengetek admin. Dia bilang, izin tanya Min, kalau sebelum pengajuan di ilegal nomor kontak di SIM dan email sudah dihapus dan diganti yang fake, apa masih bisa tembus ke kontak asli Min? Sebenarnya gue baca ini agak sedikit pusing ya, kepala gue ya muter-muter, tapi gue di sini akan memberikan penjelasannya masalah bobol akses ya. Bobol akses data pribadi kalian setelah yang berbau dengan pinjaman online. Jadi begini bro, cara kerjanya dia agar data kalian tuh aman gitu. Misalkan kalian itu mau pinjem di pinjaman online ilegal atau legal, pastikan emailnya itu bukan email pribadi kalian. Itu satu. Yang kedua adalah untuk masalah kontak darurat ataupun isi kontak kalian, jangan diisi dengan kontak asli kalian. Itu dua ya. Terus lagi yang ketiga adalah yang ketiga ini adalah kalian harus banget bisa mengkondisikan isi SMS kalian. Artinya kalian bisa membackup isi SMS kalian. Ini untuk menjaga-jaga aja bro, isi SMS kalian sama log panggilan keluar dan panggilan masuknya kayak gitu. Nah terus lagi ketika kalian sudah mempersiapkan segala yang tadi gua sudah sampaikan, kalian harus menginstalnya aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal. Nah, ketika kalian sudah menginstal, entah itu kalian pengajuannya disetujui atau tidak setujui, ini kalau kalian sudah tidak lagi bermain dengan pinjaman online, untuk sementara waktu HP kalian untuk dipribadikan atau disimulakan. Nah, ini wajib banget kalian harus membersihkan cacanya ataupun sampah-sampah yang ada di dalam folder internal kalian, dan wajib banget kalian menguninstall aplikasinya. Itu wajib banget bro, diuninstall aplikasinya. Jangan pernah dipelihara aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal. Nah kalau misalkan kalian sudah menguninstall ataupun sudah membersihkan isi HP kalian, baru kalian boleh memfulihkan data kalian di dalam handphone yang kalian sudah pernah ajukan di pinjaman online. Ya, pertama dari kontak, email, dan lain-lainnya. Seperti itu. Lantas bagaimana kalau misalkan masalah SIM cardnya? Apakah SIM card ini berpengaruh atau tidak? Sebenarnya SIM card ini ya pengaruh juga sih ya. Pengaruh dari SIM card adalah ketika kalian, tanpa kalian sadari, misalkan SIM cardnya ini isi kontak kalian backup di SIM card. Nah ini yang menjadi masalah, bukan di backup di email. Nah di situ kan biasanya kalau di HP itu kan ada dua pilihan untuk membackup di SIM card ataupun di ponsel ataupun di email. Lebih baik kalian pilih di email
Ya kalau gue biasanya backupnya di email, lalu setelah gue ekspor ke email, itu baru gue bisa canangkan lebih gampang dan lebih aman juga. Lantas bagaimana kalau masalah SIM card? SIM card ini ya tidak bisa di apa ya, nggak bisa disadap, nggak bisa sih disadap, cuman hanya orang tertentu saja. Tidak bisa orang-orang kayak kalian, orang umum menyadap SIM card itu nggak bisa, bro. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Bagaimana dengan pinjaman online? Pinjaman online tidak bisa, bro. Nggak bisa kalau SIM card. Nah, dia hanya bisa mengambil isi kontak kalian saja. Tidak bisa yang lainnya. Nah, terus lagi, untuk masalah apa lagi nih? Tadi bentar, gue baca dulu. Kalau kalian sudah, ya, tadi kalian sudah lakukan apa yang gue sudah sampaikan. Apakah itu bisa tembus atau tidak? Kalau kalian misalkan sudah lakukan apa yang gue sampaikan tadi, pertanyaannya pasti apakah si pinjol ini bisa menembuskan data kalian atau tidak. Tentunya kalau gue, pengalaman pribadi gue, ini mereka tidak bisa tembus ya. Tidak bisa tembus kalau kalian sudah lakukan tadi poin-poin yang sudah gue sampaikan. Yang pertama, cara-caranya kan seperti itu. Ya, gue gak akan ngulangin lagi. Nah, terus nah setelah kalian sudah lakukan uninstall ataupun hapus data, baru kalian memasukkan data pribadi kalian. Ketika kalian sudah memasukkan data pribadi kalian, dan jangan pernah lagi menginstal aplikasinya. Jangan pernah menginstal aplikasinya. Kalau sudah mau pensiun, ya sudah pensiun, jangan diinstal-instal lagi. Nanti malah bahaya ya, bro. Nah, itu adalah penjelasan gua, tapi di sini gua kasih tahu dulu pada kalian untuk masalah pinjaman online ya, membobol akses itu biasanya melalui aplikasi. Kalau gua sih bilang aplikasi pinjaman online ilegal itu ya aplikasi-aplikasi ya berbahaya, karena dia bisa mengambil isi kontak kalian, mengambil isi log panggilan kalian, mengambil isi SMS kalian. Begitulah, bro. Jadi bahayanya di situ. Lalu bagaimana dengan folder dari file manager gambar kalian yang ada di dalam handphone kalian? Itu bagaimana? Selama ini tidak ada, bro. Pinjaman online tidak bisa mengambil ya galeri ataupun foto yang ada di handphone kalian. Mereka tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka settingan dari HP-nya memang seperti itu, tidak bisa. Kalau misalkan bisa, itu pasti akan terdeteksi sama Protect dari Google. Karena Google tidak memperbolehkan ya adanya aplikasi yang bagaimana ini membahayakan data pribadi kalian. Kalau misalkan Protect dari Google ini mendeteksi aplikasi ini berbahaya seperti menyadap, maka si aplikasi ini bisa disuspend ataupun bisa dihilangkan dari Play Store. Makanya bagi teman-teman kalau mau menginstal aplikasi ya harus dari Play Store-nya, bro. Jangan dari aplikasi yang tidak melalui Play Store, karena itu berbahaya banget ya, tanpa ada pengaman lagi. Kalau kita mendownload di Play Store itu kan ada pengamannya, ada Protect-nya. Makanya kalian kalau punya HP itu harus diaktifkan Protect dari Google-nya, bro. Jadi kalau misalkan aplikasinya tiba-tiba dia tanpa kita sadari dia mengupdate aplikasinya, lalu isi update-nya ini malah bahaya bagi data kita. Nah, seperti itu. Makanya kalian harus banget memperhatikan isi handphone kalian. Apakah isi handphone kalian ini benar-benar aman atau tidak. Untuk masalah aman atau tidaknya, tadi gue sudah sampaikan. Kalian bisa perhatikan baik-baik notifikasi pada handphone kalian. Biasanya kalau kalian sudah mengaktifkan mode Protect yang ada di dalam Play Store, itu nanti si aplikasinya akan terdeteksi bahwa aplikasinya ini berbahaya atau mencurigai gitu. Jadi kalian bisa menginstalnya aja. Dan untuk masalah tadi bubble access, kalian kalau sudah mengamankan yang tadi gue sudah sampaikan, ikuti langkah-langkahnya. Gue jamin tidak akan terjadi, bro. Gue jamin tidak akan terjadi yang namanya DC bisa membobol akses data isi kontak pribadi kalian. Asalkan aplikasinya sudah tidak ada di dalam Play Store. Kalian jangan ini loh, jangan berpaku ataupun berhalusinasi bahwa SIM card ini bisa dibajak ataupun bisa dihack. Itu tidak bisa, bro. Hanya orang tertentu saja. Bahkan kalau gue bisa katakan ini intelijen yang bisa lah yang melakukan hal seperti itu. Ya, karena untuk memata-matai. Kalau misalkan untuk pinjaman online tidak, bro.
Tidak. Ya, jadi itu saja informasi yang gue bisa sampaikan mengenai bobol akses pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.